Eh, Teman-teman muliakan Allah, kita masuk ke materi yang baru, yaitu materi tentang imla setelah eh, kalian belajar tentang materi insya. Insya adalah eh, penulisan dalam bentuk mengarang dan sebagainya. Sementara imla adalah ilmu-ilmu yang berkaitan tentang aturan-aturan dalam penulisan huruf-huruf Arab. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam materi ini, bahwa dalam penulisan imla atau dalam penulisan insya memang harus memperhatikan hal-hal seperti ini sesuai dengan apa yang disepakati oleh orang-orang Arab tentunya. Nah, materi kita di pagi hari ini adalah materi tentang hamzah. Ada yang disebut dengan hamzah wasal, ada pula yang disebut dengan hamzah qata. Saya yakin teman-teman sudah pernah tahu apa itu hamzah wasal, apa pula itu hamzah qata. Ya, hamzah wasal di pembahasan tajwid juga ada, di pembahasan imla juga ada. Hanya saja kalau di dalam pelajaran ketika kita membaca Al-Quran, yang ditekankan di situ adalah cara membaca hamzah wasalnya. Nah, sementara di dalam imla adalah cara menulisnya. Ya, bagaimana hamzah wasal itu ditulis sehingga dia penulisannya benar, tidak menjadi salah dan keliru. Kita bisa melihat apa yang tertulis di dalam tabel di bawah ini. Yang pertama ada kalimat uktub darsaka, tulis pelajaran bi'inayatin, dengan perhatian, dengan hati-hati. Uktub darsaka bi'inayatin, tulis pelajaranmu dengan hati-hati. Yang digarisbawahi adalah uktub. Uktub. Dia adalah fi'il amar sulasi. Fi'il amar sulasi dari kata asalnya adalah kataba. Sulasi 3 huruf. Kataba yaktubu uktub. Jadi hamzah wasalnya di sini. Contoh yang kedua, i'malu fasayarallahu amalakum. Juga fi'il amar amila, berasal dari kata amila. Maka dapat kita simpulkan bahwa seluruh fi'il amar dari fi'il sulasi artinya yang terdiri dari 3 huruf. Insya Allah kalian sudah belajar asli, ada yang 40 huruf yang asli, akan ada 5 huruf yang asli, ada 4 huruf yang mendapatkan tambahan, asalnya 3 dapat tambahan 1 huruf, disebut dengan istilah sulasi mazid biharf. Jadi sulasi mazid dapat tambahan 1 huruf. Sulasi mazid, sulasi 3 huruf yang mendapat tambahan biharfaini, 2 huruf. Bahkan ada yang salasah ahruf, mendapat tambahan 3 huruf. Untuk atau sulasi amarnya ditulis dengan hamzah wasal. Fi'il amar dari apabila misalkan ditulis dengan begini, maka tulisan itu tidak bisa dibaca uktub. Secara otomatis pasti dibaca aktubu. Pasti dibaca aktubu. Nah, begitu juga kalau ditulis ini di bawah. Maka penulisan seperti ini adalah penulisan yang salah dan keliru. Nah, jadi tidak boleh ditulis dengan hamzah. Maka penulisan seperti ini adalah penulisan yang salah, tidak dibenarkan di dalam ilmu imla. Jadi uktub sudah ditulis tanpa hamzah di atasnya. Jadi itulah yang disebut dengan hamzah wasal. Nah, kemudian selain sulasi tadi ada kata intasara al-haqqu 'alal batil. Intasara al-haqqu 'alal batil. Intasara al-haqqu 'alal batil artinya menang kebenaran itu atas kebatilan. Secara
bahasanya begitu. Tapi kalau kita pahamin secara bahasa bebas, kemenangan mengalahkan kebatilan. Lebih enak begitu. Atau kebatilan kalah karena kebenaran. Nah, secara terjemahan begitu. Tapi ini bukan sulasi, bukan 3 huruf. Kita sudah lihat 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia khumasi. Fi'il madhi khumasi. Fi'il madhi khumasi. Nah, kalau fi'il madhi khumasi, wajib juga ditulis dengan hamzah wasal. Nah, kalau kita mau rujuk kepada wazannya, ini adalah ifta'ala. Maka seluruh fi'il yang satu wazan dia harus ditulis tanpa ala, harus jelas. Tanpa hamzah. Ditulis tanpa hamzah. Apabila ditulis dengan hamzah, secara otomatis dia salah. Ifta'ala, intansara, ijtama'a, dan segala bentuk kata yang wazannya sama dengan ifta'ala. Intasara, ifta'ala, ijtama'a, dan seterusnya. Yang pokoknya satu wazan menjadi khumasi, maka secara otomatis tidak boleh ditulis dengan hamzah. Cukup dengan alif saja. Karena hamzahnya di situ adalah hamzah wasal. Ini fi'il madhinya. Sementara pada contoh yang selanjutnya, intasir lil mazlum. Intasir lil mazlum. Tolonglah orang yang terzalimi. Intasir, tolonglah orang yang terzalimi. Kita lihat dia bukan fi'il madhi, tapi ternyata dia fi'il amar, tapi juga jadi ifta'ala, ifta'il. Jadi ifta'il, intasir, ijtami'. Maka seluruh kata yang berwazan ifta'ala, di sini sudah ada fi'il madhinya, di sini ada fi'il amarnya, dan ini dari khumasi. Khumasi fi'il madhi, khumasi fi'il amar, tidak boleh ditulis dengan hamzah, tapi cukup ditulis dengan alif, karena hamzahnya di situ adalah hamzah wasal. Nah, kita lihat pada contoh selanjutnya, intisaruka, intasara, intasir, intisarun. Intisarun adalah masdar dari khumasi. Jadi khumasi itu ada 3. Ada 3 yang ditulis tanpa hamzah. Yang pertama adalah madhi, yang kedua adalah amar, yang ketiga adalah masdar. Maka apabila teman-teman menulis kata yang berdasarkan wazan dia adalah ifta'ala, ifta'il, dan ifti'alun. Ifti'alun. Ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan, fahuwa mufta'ilun, dan seterusnya. Ijtama'a, ijtami', ijtima'un. Maka dalam membaca pun kita tidak baca lagi alif. Manijtama'a. Man ijtama'a. Kalau tidak disambungkan. Tapi kalau disambungkan, manijtama'a. Manijtama'a. Intasir. Qul tuntasir. Qul tuntasir. Aku katakan intasir. Intisaruka. Jadi muazan dari ifta'ala, baik madhi, amar maupun masdar, ditulis tanpa ada hamzah. Ini satu paket ya, satu paket. Amar, madhi, dan masdar. Istasyara al-maridu tabibahu. Istasyara konsultasi. Istisyar konsultasi. Al-maridu orang yang sakit. Tabibahu dokternya. Nah, orang yang sakit konsultasi kepada dokternya. Nah, fi'il ini adalah fi'il madhi tapi sudasi. Nah, artinya dia mendapatkan tambahan huruf sebanyak 3 huruf dari huruf aslinya. Nah, huruf aslinya adalah fa'ala, mendapat tambahan alif, sin, dan ta menjadi istaf'ala, istaghfara, istansara,
Istasyara, istasyaran. Nah, maka teman-teman baru bisa memperhatikan bahwa fi'il madhi dari istisyara ditulis tanpa ada hamzah. Wazannya adalah istaf'ala. Jadi seluruh wazan yang istaf'ala apabila dia fi'il madhi maka ditulis tanpa ada hamzah. Teman-teman bisa lihat. Istaf'ala. Apakah fi'il amarnya sama seperti humasi? Kita lihat. Kita lihat ternyata sama. Amar sudasi. Ini fi'il amar. Istaf'ala istaf'il. Istashir. Istashir. Nah, ini yang kedua dari adalah sudasi. Nah, kemudian fi'il amarnya juga iya. Jadi sangat di amar masdar. Tiga-tiganya adalah hamzah wasal. Ditulis tanpa ada hamzah. Istaghfara, istaghfir, istighfarun. Maka ditulis tanpa ada hamzah. Maka ketika kita membaca Al-Quran, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultustaghfiru. Hamzahnya adalah hamzah wasal. Dalam ilmu membaca Al-Quran, maka hamzah tadi tidak dibaca karena diwasalkan. Nah, ini insya Allah sangat memudahkan bagi teman-teman. Ya, kita ulang dari atas. Yang pertama ada sulasi. Ini ada ya, ada sulasi. Sulasi tadi hanya fi'il amar. Ini hanya fi'il amar saja sulasi. Sementara fi'il madhi dan masdarnya tidak. Hanya fi'il amarnya saja ketika fi'il amarnya saja. Teman-teman bisa perhatikan itu. Nah, sementara khumasi, sementara ketiga-tiganya madhi, amar dan masdar. Begitu juga sudasi. Nah, madhi, amar dan masdar ditulis tanpa hamzah. Ditulis tanpa hamzah. Ini yang pertama yang teman-teman harus ingat. Nah, sampai di sini saya kira sudah cukup jelas antara fi'il yang ditulis dengan hamzah wasal. Nah, hamzah wasal. Kemudian kita berpindah kepada fi'il khusus. Maaf, isim yang khusus. Hadza as-sadiqu ismuhu Ali. Hadza sadiqu ismuhu Ali. Hadza sadiqu ismuhu Ali. Yang menjadi sorotan kita adalah kata ismu. Nah, maka seluruh kata ismu ditulis juga tanpa hamzah. Ditulis tanpa hamzah. Nah, kemudian yang kedua, wa huwa imru'un karimun. Imru'un karimun. Juga ditulis kata imru'un bi ghairi hamzah. Tidak ditulis dengan hamzah, tapi ditulis dengan alif saja. Wa zawjuhu imra'atun fadilatun. Imru'un adalah muzakkar, imra'atun adalah muannas. Maka teman-teman menulis kata imru'un dan imra'atun ditulis dengan cara tanpa hamzah. Imru'un, halakamru'un. Maka dalam hadis halakamru'un, awimra'atun, bukan aw imra'atun. Fahijra man kana hijratuhu lidunya awimra'atun. Awimra'atin yang kedua dan seterusnya. Nah, maka ini satu paket muzakkar dan muannas ditulis tanpa hamzah. Imru'un, imra'atun. Kemudian ada yang lain bisa kita lihat walahuma ibnun. Mereka memiliki seorang anak. Wa ibnatun, sekaligus ini muzakkar dan muannas, ibnun maupun ibnatun ditulis tanpa ada hamzah. Nah, ini dalam ilmu imla maka tidak boleh ada hamzah. Nah, beralif lam ataupun tidak maka tetap ditulis tanpa hamzah. Jadi teman-teman bisa membedakan. Nah, misalkan ibnu Umar, maka Ibnu Umar ditulis tanpa
tanpa hamzah. Ya. Ibnu ditulis tanpa hamzah. Inilah cara penulisan imla yang benar. Nah, kalau ditulis dengan hamzah nanti dibacanya ibni. Jadi kayak apa? Kayak fi'il, bukan kayak isim. Nah, jadi penulisan begini dia menjadi apa? Menjadi fi'il. Ini menjadi fi'il. Sementara yang kita inginkan adalah isim. Nah, kalau isim ditulis inilah yang diinginkan. Nah, cara penulisan ini antara ibnun benar tapi untuk fi'il ditulis dengan hamzah. Ibnun benar tapi untuk isim tanpa hamzah. Jadi antara muzakkar dan muannas. Ibnun, ibnatun. Ini sepaket. Begitu juga kata isnani maupun isnatani. Isnani dan isnatani. Walihadzal ibnu sadiqani. Kedua anaknya memiliki dua teman. Ibnani, dua orang anak. Walihadhihi ibnatun sadiqatani isnatani. Maka bisa kita simpulkan ada 7 yang ditulis tanpa hamzah. Yang pertama adalah ismun, kedua, ketiga adalah imru'un dan imra'atun, yang keempat, kelima adalah ibnun dan ibnatun, adalah isnani dan isnatan. Jadi ingat ada 7 isim khusus yang ditulis tanpa menggunakan hamzah. Nah, kita lihat dalam al-idah penjelasannya apa? Fi jami'il asma'il wal af'alis sabiqah bi majmu'ah alif. Pada isim dan fi'il yang sudah kita baca di kelompok alif, najidu hamzah ghairu maktubah. Kita temukan bahwa hamzah tidak tertulis. Najiduha la tuntok. Begitu juga kita temukan la tuntok idza waqa'at kalimatuha fi awalil jumlah. Tidak dibaca, la tuntok, tidak dibaca kalau dia fi awalil jumlah. Wa hadza tusamma hamzatu wasal. Dinamakanlah ini adalah hamzah wasal. Ya annahu yutawassala bihi ila nutqi bisakin ba'daha, karena dia dilangsungkan untuk menyebut huruf yang setelahnya. Intasara, manintasara, tidak dibaca intasaranya, manintasara. If'al, manif'al, dan seterusnya. Wa fi majmu'ah tsani, kemudian ada kelompok yang kedua, wa amsaluha minal asma' wal af'al wal huruf najiduha hamzah maktubah wa nantiqu biha daiman wa lihadza, bawa ke atas lagi. Ini adalah majmu' 2. Nah, majmu' teman-teman bisa bedakan dengan apa yang sudah kita baca tadi. Nah, kita bisa melihat kalau di sini akhi ahmad. Jadi majmu'ah yang kedua ini memang ditulis karena dia adalah hamzah qata', jadi harus dibaca. Tapi kalau teman-teman menulis Ahmad tanpa hamzah, bisa baca Ahmad, tapi dibaca ihmid, jadi fi'il amar. Maka penulisan begini bukan penulisan Ahmad yang benar, tapi dia penulisan Ahmad yang salah. Nah, jadi penulisan itu juga menjadi penentu bagaimana orang membacanya. Nah, kalau di sini ditulis, dia pengen menulis ahun tapi ditulis tanpa hamzah, maka ini dibaca ih. Jadi penulisan ini secara otomatis penulisan yang salah. Jadi seakan-akan dia fi'il amar, ih, dan begitu seterusnya. Nah, perhatikan juga kalimat Ibrahim ditulis dengan hamzah. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga ini tadi sengaja dilewatkan. Hadza dipatokan adalah as-sadiqu. As-sadiqu alif lam tidak ditulis dengan hamzah. Apabila ada orang misalkan menulis lafaz Allah misalkan hamzah di atasnya di sini, maka penulisan seperti itu penulisan yang salah. Apabila ada al-Islam ditulis dengan hamzah di atas alif di sini, maka penulisan itu adalah penulisan yang salah. Jadi tidak boleh ditulis al-Islam itu dengan hamzah. Kenapa tidak boleh? Karena al di situ adalah al-ta'rif saja. Al-ta'rif yaitu alif lam yang menunjukkan ma'rifah yang pernah kita singgung di pelajaran. Di awal setiap isim adalah alif yang sifatnya adalah
tidak dibaca, tidak dibaca, ditulis tapi tidak dibaca. La yuntok. Katanya apa nih? La yuntok, tidak, la tuntok, tidak dibaca meskipun ada. Jadi tuktab wala tuntok. Tuktab ditulis, wala tuntok tapi tidak dibaca. Nah, kita pahami kaidahnya supaya lebih mantap, lebih kokoh. Nah, bagi yang mau screenshot silakan screenshot kaidahnya ini. Hamzah wasal adalah hamzatun tursamu alifan. Hamzah wasal adalah hamzah yang ditulis dengan alif. Ghaira mahmuzah, tanpa hamzah. Wa yu'ti biha litawasul ila nutqi bisakin. Dia ada di situ hanya berfungsi untuk membaca huruf sukun yang ada setelah. Berfungsi hanya itu saja. Wa taqa'u fi awal, yang terletak pertama pada amar fi'il sulasi, 1. Wa madhi khumasi, 2. Wa amruhu wa mastu, ini tadi yang satu paket kita bilang. Jadi fi'il sulasi amar, kemudian madhi, amar, masdar khumasi, begitu juga madhi, masdar, dan amar sudasi. Maka secara otomatis ini adalah fi'il yang ditulis tanpa hamzah. Cukup ditulis dengan alif. Ghairu mahmuzah. Ghaira mahmuzah. Dia katakan tanpa hamzah. Begitu juga ada isim-isim khusus. Ibnun wa ibnatun. Imru'un wasnatani. Begitu juga kata isim. Jadi seluruhnya ada 7 isim yang ditulis tanpa ada hamzah. Itu adalah penulisan hamzah wasal yang nanti akan berpengaruh ketika teman-teman dalam menulis hamzah selanjutnya. Karena pada prinsipnya dalam menulis imla ini yang paling banyak dibahas adalah penulisan hamzah. Nah, 2 pertemuan yang akan datang pun insya Allah yang akan kita bahas adalah penulisan tentang hamzah. Karena itu yang paling pokok dalam penulisan imla. Lalu apa itu hamzah qata? Hamzah qata adalah hamzah maktubah. Hamzah yang tertulis. Betul-betul ditulis dengan hamzah. Yuntak bihada iman. Dibaca dia selamanya. Wa takunu ghairu fi ghairi ma sabaqa minal kalimat. Dia tidak didahului oleh kalimat. Seperti tadi ahun, ahmad, ahadun, dan yang lain-lain. Maka itu menjadi beda antara hamzah wasal dengan hamzah qata. Nah, untuk lebih menguatkan, nah teman-teman bisa memperhatikan ini. Yang pertama tadi adalah sulasi seperti uktuf, ifham, unsur, ijri. Ya, jadi seluruhnya itu ditulis min ghairi hamzah, tanpa hamzah. Begitu juga madhi, khumasi, begitu juga masdar dan amarnya. Madhi, sudasi, masdar dan amarnya. Contohnya istakhrij, istakhraja, istikhrajan. Ini untuk penguatan saja karena memang sudah kita sampaikan. Begitu juga ketika alif lam fil tidak ditulis di sini, lihat kosong, tidak ada. Fil asma'il atiyah. Dalam isim berikut ibnun wa ibnatun. Kemudian isnani wasnatani. Berarti di sini ada yang kurang. Imru'un juga ditulis tanpa ditambah lagi dengan isim. Yang total tadi sudah kita hitung ada 7 isim yang ditulis tanpa hamzah wasal. Maaf, tanpa hamzah. Hamzah qata adalah hamzah yang ditulis tanpa. Kemudian tuktab wa tuntok. Jadi hamzah qata ini yang pertama adalah tuktabu, dia ditulis. Yang kedua adalah tuntok. Tuktab artinya ditulis. Yang kedua dia adalah tuntok. Tuntok itu artinya yang dibaca, yang dibaca. Jadi tidak saja tertulis, tapi juga dia harus dibaca. Bisa saja dia di atas alif, bisa nanti di atas di atas waw, ya, bisa nanti di atas ya. Jadi macam-macam. Yang penting dia yang tertulis. Bisa dia di atas ya juga seperti ini. Nah, bisa juga di bawah alif. Jadi inilah hamzah kondisinya masing-masing. Kapan dia di atas alif, kapan dia di atas waw, dan kapan dia di atas yang lain.
Baik, terkadang juga dia bisa ditulis dengan terpisah sendirian. Nah, bisa juga ditulis tanpa harus di atas alif, di atas waw, tanpa juga di atas ya. Jadi dia ditulis sesuai dengan situasi kondisi bagaimana hamzah qata itu berada, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Baik, teman-teman, saya kira itu untuk materi dasar pertama. Ini sekedar untuk bahan kita selanjutnya. Perhatikan hamzah, rosmul hamzah fi awalil kalimat. Bagaimana hamzah itu ditulis di awal kalimat. Bagaimana dia ditulis di awal kalimat. Kita perhatikan kalimat yang ada di bacaan ini, silakan dibaca dari mulai Ahmad Tilmizun Mujiddun sampai kepada ana akhidun fi bina'i mustaqbali. Ya, kita bisa lihat ini hamzah yang ditulis di awal jumlah, di awal kalimat. Kita bisa perhatikan sekaligus praktek dari apa yang kita sudah pelajarin tadi. Yang mana yang hamzah wasal, mana yang hamzah qata. Tentunya teman-teman sudah bisa perhatikan kalau ada hamzah di atasnya secara otomatis itu adalah hamzah qata. Kalau nggak ada hamzah di atasnya berarti itu adalah hamzah wasal. Unsur ila kalimat allati bi khatti ahmar. Lihat kalimat yang bergaris merah meskipun nggak ada garisnya. Fi amsalitis sabiqah, di misal-misal yang udah lewat. Tajidu anna harful awal fi kulli minha adalah huwal hamzah. Yang sudah kita kasih tanda hijau itu semuanya adalah hamzah di awal kalimat. Begitu juga tak terkecuali seperti Adam, akhir dan seterusnya. Ini juga pokoknya yang di kalimat ya, di awal kata. Ta'ammul misalaini raqam wahid. Tajid anna hamzah fi kata Ahmad adalah maftuhah. Ahmad adalah maftuhah. Wa tajidu annaha marsumah fawqal alif. Hamzahnya itu ditulis di atas alif. Amma fi Aiman fala tujad hamzah alal alif. Yang pada contoh ini tidak ada hamzah di atas alif. Bal hiya hamzah wasal maftuhah. Hamzah wasal yang maftuhah. Rusimat alifan. Ditulis sebagai alif. Sehingga teman-teman bisa lihat jelas perbedaannya. Ini ada hamzah Ahmad, yang di sini Aiman tidak ada hamzah. Kemudian unsur misalnya ini rakam sani. Tajid anna hamzah, bahwa hamzah ditulis ustadzuna madmumah, ditulis dhammah. Ustadzuna ditulis mana? Tajidu anna marsumah fawqa alif. Amma fi usmud dia ditulis tanpa ada hamzah, tapi dibaca usmit. Baca usmit, rusimat alifan, yang ditulis cukup dengan alif saja. Kalau yang nomor 1 tadi fathah, ini adalah dhammah. Yang ini adalah dhammah. Yang pertama tadi adalah fathah. Kita bisa lihat nih, dia ditulis Ahmahnya, Aiman tidak ada. Kemudian yang kedua Ustadz ada hamzahnya, yang usmit tidak. Raqam salis, tajid anna fi kata ila maksura anna harusimat tahtal alif. Ditulis di atas alif. Sementara ikra fala tajid hamzah tahta alif. Ini yang mewakili hukum kasrah. Fathah, dhammah, kasrah. Wa ta'ammal misalaini raqam 4. Annal hamzah Adam wa akhir kullu minhuma maftuhah fi awalil kalimah wa ba'daha mad. Mad asalnya adalah karena setiap yang panjang itu ada alifnya. Kalau fathah, walihada tuktab alifan fauqa maddah. Jadi ditulis apa dengan hamzah. Nah, ini adalah misal-misal yang sudah kita baca. Nah, kaidahnya perhatikan. Tursamu hamzah fi awalil kalimat alifan daiman.
Paling pokok ini teman-teman harus ingat. Hamzah itu ditulis di awal kata daiman selamanya alal alif. Jadi kalau ada kata yang dimulai dengan hamzah, maka dia ditulis dengan alif. Kasrah maupun dhammah. Yang ini tadi adalah fathah, yang ini adalah dhammah, yang ini adalah kasrah. Maka seluruh kata yang diawali hurufnya adalah dengan hamzah, maka wajib ditulis dengan alif. Tidak boleh ditulis dengan ya. Tidak boleh kamu tulis misalkan di atas waw, tapi kamu kasih harokat Ahmad misalkan. Ahmad, tentu saja penulisan seperti ini adalah penulisan yang salah, yang tidak sesuai dengan kaidah imla. Jadi kalau hamzah itu ada di awal kata, yang paling pokok teman-teman ingat daiman ditulis alif. Ya, baik dia nanti hamzah qata maupun hamzah wasal. Fa idza kanat hamzah qata fi awal kalimat. Kalau yang di awal kalimat itu hamzah qata, kanat maftuha dan dia fathah atau madmumah ataupun dhammah. Ingat ya. Hamzah qata di awal kalimat. Seperti apa tadi? Ahmad. Yang fathah ataupun yang dhammah. Yang fathah pun ataupun dhammah. Ahmad. Kemudian yang ummun itu madmumah. Tursamu fauqal alif. Wajib ditulis di atas alif. Jadi di atas alif itu bisa fathah, bisa dhammah. Ini ya, bisa fathah, bisa dhammah yang ditulis di atas alif ya. Wa idza kanat maksurah, kalau dia kasrah maka ditulis di bawah alif. Apa ini ada apabila ini ada qata bukan hamzah wasal. Ini kaidah yang kedua. Wal hamzatu maftuhah fi awalil hamzah maftuhah, tapi setelah hamzah maftuhah itu adalah mad min jinsiha, dari jenisnya. Kalau fathah itu jenisnya apa? Alif. Tuktabani alifan, maka kedua-duanya ditulis dengan alifan, satu alif. Fauqaha maddah, di atasnya ada huruf, ada simbol maddah. Ya, jadi tidak ditulis tidak ditulis dua alif, tapi ditulis cukup satu saja. Tidak ditulis dua, tapi cukup ditulis satu saja. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ini. Nah, itu untuk materi yang bisa disampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham, mengerti bagaimana penulisan hamzah ini. Nanti insya Allah akan ada tugas terkait penulisan hamzah ini. Teman-teman bisa praktek, bisa kerjakan, dan teman-teman juga bisa bisa screenshot ini materi selanjutnya yang akan kita pelajari. Silakan di screenshot ini. Silakan di screenshot. Kemudian saya langsung ke kaidahnya supaya lebih memudahkan. Silakan di screenshot. PDF ini nanti akan saya berikan kalau pelajaran kita sudah rampung. Saya berikan untuk menjadi bahan acuan teman-teman dalam belajar penulisan imla untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tentunya sepele tapi berakibat sangat fatal.
Baik, saya kira itu saja buat pertemuan di sore hari ini. Nah, mudah-mudahan materi yang sedikit ini bisa difahami dengan baik sehingga teman-teman merasa lebih mudah ketika teman-teman menulis insya karena sudah dibekali tentang ilmu imla yang insya Allah tulisan teman-teman bisa lebih baik daripada sebelum teman-teman mempelajari ini. Itu aja barangkali dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.